Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Sahabat rahasia kolbu rahimakumullah, sepertinya sebuah hayalan saja jika seorang yang sama sekali tak pernah melaksanakan sholat berharap bisa masuk surga dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin bisa demikian? Jika seorang yang dikatakan alim, sholat sehari 5 waktu, berikut sunnah-sunnahnya, puasa wajib dan sunnah ditekuni, menyenangi majelis ilmu, bersedekah yang banyak, berupaya menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar saja, belum tentu mendapatkan tiket ke surga. Jadi apakah ini hanya merupakan rumor belaka? Ternyata bukanlah demikian. Dalam kehidupan memanglah tak ada yang tidak mungkin. Takdir Allah akan menggiring seseorang pada suatu kondisi yang terkadang tidak terduga. Seorang yang sepertinya alim, karena suatu dan lain hal, akhirnya ia terjebak pada kekufuran yang sebabkan ia terjerembab ke neraka. Ada pula seorang yang sebelumnya kafir, memusuhi Islam, tiba-tiba memperoleh hidayah dan kemudian mati sebelum menjalankan sholat. Namun sudah dapat jaminan surga dari Rasulullah SAW. Tidak percayakah? Sebaiknya mencermati kisah inspiratif berikut ini. Ada suatu kisah yang sangat luar biasa dan merupakan suatu pengecualian dari Rasulullah SAW saat seseorang kafir yang memusuhi Islam dinyatakan bisa masuk surga saat terlihat sesaat setelah kematiannya, padahal ia belum menjalankan sholat. Ya, seorang itu mati dalam keadaan menjadi syuhada setelah menjalani peperangan yang mengangkat nyawanya ke langit ketujuh. Suatu hari, Abu Hurairah bertanya kepada para sahabat, "Ceritakan kepadaku mengenai kisah seseorang yang masuk surga, padahal sepanjang hidupnya ia belum pernah menjalankan sholat sekalipun, sekali saja." Para sahabat ternyata menggeleng karena memang belum pernah mendengar cerita itu sebelumnya. Mereka berpandangan dan balik bertanya kepada Abu Hurairah, siapakah gerangan dia? Abu Hurairah pun menjawab, Usairim Bani Abdul Asyal. Ada salah seorang yang menanyakan bagaimana kehidupan Usairim sebelumnya. Ternyata ia sebelumnya enggan masuk Islam, meski kaumnya sudah terlebih dahulu masuk Islam. Namun ada semacam hidayah yang membuat dorongan kuat pada dirinya untuk segera memeluk Islam. Saat peperangan Uhud, Usairi meminta kepada Rasulullah SAW untuk ikut berada dalam peperangan dan menyatakan niatnya untuk segera masuk Islam. Saat perang Uhud terjadi, yaitu pertempuran antara kaum muslimin dan kafir Quraisy pada 625 Masehi. Ternyata Amir bin Syabit atau Usairim juga ikut berperang. Perang Uhud ini terjadi sekitar 1 tahun lebih seminggu setelah perang Badar. Pasukan muslimin berjumlah 700 orang, sedangkan tentara kafir berjumlah 3.000 orang. Usairim langsung angkat senjata
dan berperang melawan orang-orang musyrikin. Dengan semangat yang menyala-nyala di dada, ia melakukan peperangan dengan gagah berani, memperjuangkan Islam walau sebenarnya ia mu'alaf dan belum pernah melakukan sholat. Peperangan pun usai dan kaum muslimin mengalami kemenangan. Tatkala orang-orang dari Banu Abdul Ashal mencari kerabatnya atau kaumnya yang ikut dalam peperangan bersama Rasulullah yang terluka atau bahkan yang meninggal, mereka mendapati Usairim terluka parah. Mereka pun menjadi bingung dan juga bertanya, "Ini Usairim, apa yang menyebabkan dia datang dalam peperangan ini? Bukankah dia tidak berkenan masuk dalam peperangan ini?" Pertanyaan mereka cukup beralasan karena selama ini mereka mengenal Usairim masih kafir dan enggan mengikuti kaum Bani Abdul Ashal yang sebagian besar telah menjadi muslim. Mereka menatap lekat-lekat wajah Amir untuk memastikan bahwa itu adalah dirinya. Mereka pun lalu berkata, "Demi Allah, ini adalah Usairim." Kemudian Amir dibawa menuju keluarganya dengan keadaan terluka parah. Sa'ad bin Mu'az lalu mendatangi saudaranya seraya berkata, "Tanyakanlah kepada Amir apa yang menyebabkannya datang ke medan perang. Apakah ia berperang demi kaumnya atau karena Allah dan juga Rasulnya?" Amir bin Sabit pun menjawab, "Aku datang ke medan perang karena ingin masuk Islam. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Aku masuk Islam, lalu mengambil pedangku. Aku maju bersama Rasulullah SAW dan aku berperang hingga aku terkena serangan." Tidak lama berselang kemudian, Amir bin Sabit pun menghembuskan napas terakhirnya. Ia meninggal dunia. Mereka yang menyaksikan Amir bin Sabit telah tiada, lalu menceritakannya kepada Rasulullah SAW. "Sesungguhnya ia termasuk penghuni surga," ujar Rasulullah SAW. Apa yang diucapkan Rasulullah SAW adalah nyata. Amir bin Sabit pun tercatat sebagai golongan orang yang masuk surga, meski belum pernah sholat sekalipun. Hal ini dikarenakan hatinya telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasul-Nya. Sahabat, kisah ini mempunyai satu pesan. Janganlah mengira bahwa surga itu jauh dan tak terjangkau dan hanya milik orang-orang alim yang begitu intens dalam perjuangan agama, ataupun para syuhada dan tentu Rasulullah SAW, nabi-nabi dan juga para sahabatnya. Surga itu milik siapa saja. Gapailah dengan tulus dan ikhlas menjalani serangkaian ibadah atau pekerjaan yang bernilai ibadah dengan sungguh-sungguh. Jauhi yang mungkar dan berupaya mendekatkan diri pada yang ma'ruf. Lalu, apakah tidak perlu menjalankan sholat? Tentu saja tidak. Karena ini adalah kisah pengecualian di masa lalu. Namun pesannya sudah jelas. Kisah ini bukannya mengajarkan orang untuk tidak sholat, tapi sebagai pelajaran bagi kita akan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Yang tidak pernah menjalankan sholat saja bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin Allah dan rekomendasi Rasulullah SAW. Maka untuk kita bukan suatu yang tidak mungkin. Gapailah ridhonya, cari ampunan dan welas asihnya. Siapa tahu satu tiket untuk menuju surga itu memang kita punya. Maka janganlah putus asa. Wallahu a'lam bishawab.
Sekian pembahasan singkat tentang orang yang tidak pernah sholat tapi masuk surga. Semoga bisa kita ambil hikmahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.